Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Video kali ini saya tidak akan mereview produk ataupun mereview pengobatan alami menggunakan bahan-bahan alami. Karena memang di segmen kali ini adalah segmen update ada apa sih di internet. Karena di internet kali ini lagi happening banget tentang membahas film Sewu Dino, maka saya pun akan mereview alur cerita film dari film tersebut. Dimana kata-kata dino dalam judul film ini adalah ada yang mengartikan bahwa dinonya itu adalah dinosaurus. Tetapi perlu kalian ketahui bahwasanya Sewu Dino ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya sewu itu adalah 1000 dan dino itu adalah hari. Jadi arti sebenarnya adalah 1000 hari, bukan 1000 dinosaurus ya guys. Film Sewu Dino ini diadaptasi dari cerita Simple Man, di mana cerita sebelumnya yang berhasil difilmkan yaitu KKN di Desa Penari. Film Sewu Dino ini menceritakan tentang santet 1000 hari yang terjadi kepada satu keluarga, yaitu keluarga Atmojo. Santet tersebut terjadi karena adanya perseteruan antara keluarga Atmojo dengan keluarga Kuncoro. Daripada kalian pinisirin yang kemudian nanti kalian gagarutu serta ngarawang hentau jaralas yang pada ujungnya kalian akan ngacak-ngacak juku tatangga, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan berlatar di Jawa Timur di tahun 2001 dan di salah satu perkampungan ada seorang gadis yang bernama Sri. Sri berasal dari keluarga yang kurang mampu di mana dia sedang kesulitan ekonomi, ditambah lagi ayahnya yang sedang sakit memerlukan banyak uang untuk pengobatan. Hingga pada akhirnya Sri mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja. Tetapi sang ayah melarangnya dan lebih menyarankan agar Sri mencari pekerjaan yang dekat dengan rumahnya saja agar tetap bisa merawat ayahnya yang sedang sakit. Hingga pada akhirnya Sri pun menuruti kemauan ayahnya. Singkat cerita, ketika Sri sedang rungsing-rungsingnya, sedang pararuyang mencari pekerjaan ke sana kemari, kadi itu tidak menang, tidak ada pekerjaan. Tiba-tiba dia melihat satu selebaran di mana selebaran itu mencari seorang ART dan gaji 10 juta. Tentu saja dengan tawaran gaji 10 juta untuk seorang ART, Sri pun tergiur dan berniat untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena pada tahun tersebut normalnya gaji seorang ART hanyalah 500 ribu. Ya iyalah, gaji ART 10 juta, siapa juga yang gak mau? Gaji di pabrik aja gak nyampe 10 juta, ya Sri ya. Singkat cerita, Sri pun langsung mendatangi agen tersebut untuk melamar bekerja. Tetapi seketika nyalinya ciut ketika melihat banyaknya antrian yang melamar dan mereka semua adalah lulusan SMA. Karena memang Sri hanyalah lulusan SD. Hingga pada akhirnya Sri pun membatalkan keinginannya untuk melamar bekerja di sana. Dan ketika Sri akan kembali ke rumahnya, tiba-tiba jeger! Sri tertabrak oleh sebuah mobil, di mana di dalam mobil tersebut terdapat dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka langsung turun dari mobil untuk mengecek keadaan Sri. Lalu tiba-tiba turunlah hujan, kemudian si Sri pun dibawa oleh mereka untuk diobati. Dan sesampainya di rumah mereka, Sri pun langsung diobati. Dan ketika mengobati si Sri, si perempuan ini mempertanyakan kepada Sri, "Sri, apakah kamu mau ngelamar kerja?" Kemudian si Sri menjawab, "Iya, tapi saya nggak jadi ngelamar kerjanya." Si perempuan pun balik bertanya kepada Sri, "Kenapa nggak jadi atuh Sri?" Sri menjawab, "Atuh iyalah, lawannya juga anak SMA semua. Saya mah apa atuh, cuma lulusan SD." Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak kepada si Sri karena wanita yang ada di hadapannya yang telah menabrak si Sri ternyata adalah bagian dari agen yang sedang mencari ART tersebut. Kemudian si wanita mengatakan dan meyakinkan kepada Sri, "Nggak apa-apa, kamu ngelamar aja Sri. Masalah ijazah mah nggak penting, tidak diutamakan. Yang penting kamu mau bekerja." Ketika Sri mendengar hal tersebut, tentu saja dia langsung bersemangat untuk melamar kembali ke tempat tersebut. Dan di keesokan harinya Sri langsung melamar dan benar saja ketika dia melamar, dia langsung diterima.
Tetapi Sri merasakan ada sedikit keanehan ketika dia melakukan wawancara kerja, karena di sana yang ditanyakan bukan masalah ijazah, bukan masalah keahlian ataupun pengalaman kerja, tetapi justru yang dipertanyakan adalah malam kelahiran Sri, di mana Sri lahir pada malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, setelah Sri dinyatakan lolos dari seleksi dan diterima bekerja di sana, Sri pun langsung dibawa ke sebuah rumah dan masuk ke sebuah ruangan. Dan ternyata di ruangan tersebut sudah ada 2 wanita yang menunggu, yaitu orang yang sama-sama lolos dan bekerja di sana. Dan ada 1 wanita tua yang menggunakan kebaya, yaitu disebut dengan Mbah Krasa. Alangkah terkejutnya Sri ketika melihat sebagian dari wajah Mbah Krasa ternyata dipenuhi dengan luka yang bernanah. Dan ternyata Mbah Krasa bisa merasakan orang-orang yang lahir pada malam Jumat Kliwon. Hingga pada akhirnya bukan Sri yang memohon untuk bekerja, melainkan Mbah Krasa lah yang meminta dan sangat menginginkan si Sri bekerja kepadanya. Hingga pada akhirnya si Sri ditanyai oleh Mbah Krasa bahwa apakah benar si Sri ini siap bekerja kepada Mbah Krasa, dan si Sri pun menjawab bahwa dia siap bekerja kepada Mbah Krasa. Sampai pada akhirnya terjadilah perjanjian goib antara Sri dan Mbah Krasa. Lalu Mbah Krasa mengatakan bahwa ketika sudah terjadi perjanjian antara dirinya dengan Mbah Krasa dan Sri mengatakan siap, maka saat itu Sri sudah tidak bisa mundur lagi dari pekerjaannya. Singkat cerita, ketika Sri dan 2 temannya yang bernama Dini dan Erna sudah mulai dipekerjakan di rumah Atmojo, mereka pun dijemput menggunakan mobil dan dibawa ke suatu tempat. Tetapi mereka keheranan dan terbingung-bingung ketika tahu bahwa mereka tidak bekerja di rumah Atmojo, melainkan dibawa ke tengah hutan. Dan yang membuat mereka tambah bingung adalah mereka dilarang mempertanyakan apapun tentang hal tersebut. Oh my God, ada apakah sebenarnya? Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk yang ada di tengah hutan, dan ternyata di sana sudah ada yang menunggu mereka, yaitu Mbah Tamin. Singkat cerita, Mbah Tamin pun langsung membawa mereka ke dalam rumah tersebut dan menunjukkan satu ruangan di mana di ruangan tersebut ada keranda mayat. Kemudian ketika Mbah Tamin membuka keranda tersebut, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ternyata di dalam keranda tersebut terdapat seorang gadis yang sedang ditalian menggunakan tali warna hidung. Kemudian Mbah Tamin pun memperkenalkan gadis yang ditalian itu kepada Dini, Erna, dan Sri bahwa gadis tersebut bernama Dela. Dan Mbah Tamin juga menjelaskan mengapa si Dela ini harus ditalian, karena si Dela ini terkena santet dan dirasuki oleh roh jahat. Dan keranda tersebut pun ditutupi menggunakan kain besar berwarna putih, dan ternyata kain tersebut bukanlah sembarangan kain, melainkan kain yang sudah diasapi menggunakan asap dari kemenyan dan sudah direndam menggunakan air bunga, di mana bunga tersebut adalah bunga 7 rupa. Kemudian Mbah Tamin pun memberitahukan kepada Sri, Dini, dan Erna bahwa tugas mereka di sini hanyalah memandikan Dela. Kemudian Mbah Tamin pun mengajari mereka bagaimana caranya untuk memandikan si Dela. Karena ternyata si Dela ini dimandikannya tidak sembarangan. Mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa tangan dan kaki si Dela ini terikat dengan kuat. Kemudian barulah mereka mencampurkan bunga 7 rupa ke dalam air dan membakar kemenyan. Kenapa atuh memandikan si Dela teh kuribet jasa? Karena seperti yang dikatakan oleh Mbah Tamin bahwa si Dela ini dirasuki oleh roh jahat, dan roh jahat tersebut bernama Sanggar Turi. Singkat cerita, setelah Mbah Tamin selesai mengajarkan dan memberitahu apa saja tugas mereka, kemudian Mbah Tamin pun pamit pergi dari rumah tersebut. Tetapi sebelum Mbah Tamin pergi, Mbah Tamin berpesan kepada mereka bertiga bahwasanya jangan pernah membukakan pintu saat di malam hari. Siapapun yang datang, walaupun dirinya yang datang, jangan pernah bukakan pintu di malam hari. Singkat cerita, peting pun mulai poek.
Malam itu adalah tugasnya Erna untuk memandikan si Della, tetapi karena si Erna ini merasa tidak enak badan, kemudian si Erna pun meminta tolong kepada Sri untuk menggantikannya memandikan si Della. Sebagai besti yang baik, kemudian si Sri pun bersedia untuk menggantikan tugasnya si Erna memandikan si Della. Kemudian Sri pun memulai ritualnya untuk memandikan si Della, tetapi sialnya di malam itu Sri justru lupa untuk mengikat tangan dan kaki Della. Hingga pada akhirnya di tengah-tengah Sri memandikan Della, Della pun terbangun dan tersenyum sinis kepada Sri. Lalu tiba-tiba si Della pun nubruk si Sri, kemudian mencekek behengnya si Sri dengan begitu kuat. Kemudian si Sri pun gagarawokan minta tolong kepada orang yang ada di situ, dan teriakan si Sri membangunkan si Erna yang sedang tertidur. Kemudian Erna pun menghampiri Sri yang sedang dicekek behengnya oleh si Della. Kemudian ketika Erna datang, si Della pun tersenyum sinis kepada mereka berdua sambil memandangi. Dan ajaibnya, si Della ini tahu bahwa si Erna dengan si Sri ini lahir pada malam Jumat Kliwon. Dirasa si Della sedang lengah, kemudian si Sri pun gegeraan mengambil baskom yang berisi air bunga dan menyiramkannya ke tubuh si Della. Dan seketika si Della pun tertidur kembali. Lalu kemudian Erna dan Sri pun buru-buru mengikat kembali suku dan lengannya si Della. Dan di tengah-tengah kepanikan Sri dan Erna yang sedang mengurusi si beban Della, tiba-tiba datang seseorang yang mengetuk pintu. Tetapi Sri dan Erna hanya berdiam diri tanpa membuka pintu tersebut. Karena suara ketukan pintu terus-menerus terdengar hingga pada akhirnya membangunkan si Dini yang sedang molor, dan pada akhirnya si Dini memang hudang dan bangun. Dan ketika dia melihat kedua temannya hanya ngabagug di depan pintu tidak membuka, Dini pun gagarutu. Ari sia kunaon yang dibuka eta lawang. Dengan wajah watadosnya si Dini pun langsung membuka pintu tersebut. Dan ketika pintu dibuka, alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang datang dan yang mengetuk pintu adalah Mbah Tamin. Tetapi anehnya pada saat itu Mbah Tamin tidak mengucapkan apapun, melainkan langsung pergi menuju ke kamar Della. Kemudian Mbah Tamin pun langsung membuka keranda Della, dan seketika Della pun terbangun dari tidurnya. Tetapi anehnya ketika Della melihat Mbah Tamin, reaksi Della tidaklah mengamuk ataupun berontak, melainkan hanya menangis di pangkuan Mbah Tamin. Singkat cerita, Mbah Tamin pun kembali menidurkan Della, yang kemudian Mbah Tamin menjelaskan kepada Dini, Erna, dan Sri tentang santet 1000 hari atau Sewu Dino. Dan setelah itu Mbah Tamin pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Perlu kalian ketahui kenapa saat memandikan si Della harus menggunakan bunga 7 rupa dan membakar kemenyan terlebih dahulu. Karena seperti yang diketahui, si Della ini dirasuki oleh makhluk yang bernama Sanggar Turi. Nah, tujuan menggunakan bunga 7 rupa kemudian menyalakan kemenyan itu agar Sanggar Turi yang ada di tubuhnya si Della tidak mencium keberadaan manusia di sekitarnya atau orang yang memandikannya. Karena jika Sanggar Turi ini mencium adanya manusia yang memandikan si Della, maka Sanggar Turi akan langsung merasuki tubuhnya si Della dan mencelakai orang yang ada di sekitarnya. Dan ternyata Sri, Dini, dan Erna bukanlah orang pertama yang bekerja di keluarga Atmojo untuk bekerja memandikan si Della. Karena sebelumnya pun sudah banyak yang bekerja di sana dan tidak jarang di antara mereka berakhir dengan mendiskon nyawa. Singkat cerita, berang pun mulai caang. Alangkah terkejutnya Erna, Sri, dan Dini ketika di pagi hari mereka membukakan pintu, ternyata Mbah Tamin baru pulang. Nah lo, lalu siapa yang tadi malam datang kalau bukan Mbah Tamin? Dan saat Mbah Tamin mengetahui kejadian tadi malam, langsung Mbah Tamin pun marah kepada mereka bertiga dan menuju kamarnya. Dan benar saja, ternyata kamarnya sudah diacak-acak, bahkan di sana terdapat nisan yang bertuliskan keluarga Atmojo.
Ketika hari mulai poek, Mbah Tamin pun pamit kepada mereka bertiga bahwa dia akan pergi, dan tidak lupa Mbah Tamin pun berpesan yang sama kepada mereka. Lalu Mbah Tamin berkata bahwa akhir-akhir ini dia akan sering pergi keluar. Saat Mbah Tamin pergi, Sri yang merasa kepo kemudian masuk ke dalam kamar Mbah Tamin, lalu kuku ratak, dan hingga pada akhirnya si Sri pun menemukan boneka santet. Dan di hari berikutnya Mbah Tamin pun kembali pamit untuk pergi dari gubuk tersebut. Lalu si Sri pun kembali kepo dan masuk kembali ke kamar Mbah Tamin, dan ternyata boneka santet yang pernah ditemukan oleh si Sri sudah tidak ada lagi di kamar Mbah Tamin. Saat Sri keluar dari kamar Mbah Tamin, alangkah terkejutnya Sri ketika melihat tiba-tiba Dela berada di hadapannya. Tetapi anehnya pada saat itu Dela seperti memberikan petunjuk kepada Sri tentang pohon beringin yang memang ada di dekat gubuk tersebut. Singkat cerita, pagi pun mulai caang, kemudian si Sri pun membohongi kedua temannya, lalu kemudian Sri langsung menuju ke pohon beringin yang memang diberitahukan oleh Dela. Dan benar saja di sana terdapat batu yang tertata yang kemudian Sri menggali tanahnya. Dan alangkah kagetnya Sri, ternyata di dalam lubang tersebut terdapat kotak kayu yang berisi boneka santet yang dililit menggunakan rambut berwarna hitam. Tetapi alangkah belegugnya si Sri, dia malah mengambil dan membawa boneka tersebut, bahkan meletakkannya di dalam lemarinya. Singkat cerita, peting pun mulai poek, dan alangkah terkejutnya Sri ketika melihat boneka santet yang dia ambil sedang dipegang oleh Erna, dan lilitan rambut yang ada di boneka tersebut sedang dibuka dan dilepaskan oleh si Erna. Tetapi tiba-tiba si Sri dikagetkan oleh teriakan Dini yang sedang memandikan si Dela. Karena memang seperti biasa Sanggar Turi membuat si Dini lupa untuk nalian tangan dan lengannya si Dela. Hingga pada akhirnya si Dela pun menyerang si Dini dengan cara menggegel kuping si Dini sampai putus. Saat Sri menghampiri Dini, kemudian Dela pun langsung keluar dan kabur dari gubuk tersebut. Dengan badan yang begitu ngagibrik, kemudian si Sri pun mengejar si Dela yang memang lari ke dalam ruyuk. Dan benar saja ketika Sri mengejar Dela ke dalam ruyuk, si Dela pun ada di sana dan bertengker di atas pohon beringin. Tetapi pada saat itu si Dela yang memang berada di atas pohon beringin, kemudian dia gagarutu bahwasanya dia tidak bisa kabur dari hutan tersebut. Karena memang Mbah Tamin sudah memasangkan pagar goib di sekitaran gubuk tersebut berupa payung untuk memayungi orang yang sudah meninggoy. Maka dari itu si Dela tidak bisa kabur dari hutan tersebut, termasuk Sri, Erna, dan Dini. Karena memang mereka bertiga sudah terikat perjanjian goib dengan Mbah Krasa. Karena pada saat itu Sri sudah tahu bahwasanya Dela tidak akan pernah bisa keluar dari hutan tersebut. Kemudian Sri pun meninggalkan Dela di atas pohon beringin, dan dia kembali ke dalam gubuk untuk melihat keadaan teman-temannya. Dan ternyata ketika Sri kembali ke dalam gubuk tersebut, Erna sudah meninggoy. Adapun penyebab Erna meninggoy adalah karena Erna sudah melepaskan ikatan rambut yang ada di boneka santet. Padahal boneka tersebut ditunjukkan untuk Dela, tetapi karena Erna melepaskan ikatan rambut Dela yang ada di boneka santet tersebut, maka santet Sewu Dino pun beralih kepada Erna hingga pada akhirnya Erna pun tamat. Singkat cerita, di pagi harinya Mbah Tamin pun kembali pulang ke gubuk tersebut, tetapi tidak seperti biasanya. Kali ini Mbah Tamin datang bersama seorang supir dan mobil, yang kemudian Mbah Tamin memerintahkan kepada si supir tersebut untuk mengangkat dan membawa Dela. Tetapi alangkah terkejutnya Mbah Tamin ketika mendengar bahwa ternyata Erna sudah tamat. Kemudian Mbah Tamin pun memulangkan Erna dan berkata kepada Sri dan Dini bahwa dia pun kaget atas kejadian tersebut karena memang kejadian tamatnya si Erna itu di luar prediksi.
Singkat cerita, Dini dan Sri pun dibawa ke rumah Mbah Krasa dan di sana Sri dan Dini mengatakan kepada Mbah Krasa bahwa mereka ingin berhenti dari pekerjaannya. Tetapi Mbah Krasa mengatakan bahwa ketika mereka berhenti, Mbah Krasa tidak bisa menjamin nyawa dan keselamatan mereka. Hingga pada akhirnya Sri dan Dini pun tidak jadi keluar dari pekerjaannya. Tetapi tiba-tiba Sri menuduh Mbah Tamin di depan Mbah Krasa dengan mengatakan bahwa Mbah Tamin adalah dalang di balik permasalahan ini. Yang kemudian Sri menunjukkan bukti boneka santet yang dia temukan di pohon beringin. Alangkah mengejutkannya, ternyata Mbah Krasa malah mentertawakan Sri. Yang kemudian Mbah Krasa pun menjelaskan tentang santet 1000 hari atau santet Sewu Dino kepada Dini dan Sri. Dan bahkan Mbah Krasa dan Mbah Tamin tidak tahu menau tentang boneka santet yang ditanam tersebut. Bahkan mereka pun tidak tahu ada berapa banyak boneka santet yang ditanam di sana. Kemudian Mbah Krasa menjelaskan bahwa ternyata orang yang menyantet Dela tidak tahu keberadaan Dela di mana. Maka dari itu Dela disembunyikan di tengah-tengah hutan. Kemudian Mbah Krasa menjelaskan tentang sosok Sanggar Turi yang bersemayam di tubuh Dela. Karena ternyata si penyantet menggunakan makhluk yang bernama Banarogoh, di mana Banarogoh dan Sanggar Turi ini adalah sepasang suami istri yang dipisahkan. Jadi sebelum Sanggar Turi dan Banarogoh ini bertemu, Dela tidak akan pernah bisa meninggoy. Maka dari itu Dela disembunyikan di tempat-tempat yang tidak mudah ditemukan agar si penyantet tidak bisa mengirimkan Banarogoh untuk bertemu dengan Sanggar Turi yang ada di tubuh Dela. Hingga pada akhirnya Dela pun dipindahkan ke kampung terpencil di mana Dini dan Sri pun ikut menemani Dela di sana. Tapi pada saat itu Sri masih saja mencurigai Mbah Tamin. Dan Sri pun dibuat terkejut oleh perkataan Dini yang mengatakan bahwa di antara mereka hanya satu orang yang bisa selamat. Singkat cerita, ketika mereka sudah menempati rumah tersebut, tiba-tiba Sri menemukan Dela berada di kamarnya. Dan anehnya, Dela meminta kepada Sri untuk membakar semua payung yang ada di rumah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa payung tersebut adalah merupakan pagar goib yang dipasang oleh Mbah Tamin. Dan saat Mbah Tamin pergi, alangkah belegugnya si Sri justru malah menuruti permintaan si Dela dengan membakar semua payung yang ada di rumah tersebut. Tetapi ketika payung terakhir akan dibakar, Sri terpaku melihat satu lukisan. Dan lukisan tersebut berhasil menyadarkan Sri tentang yang sebenarnya. Saat Dela tahu bahwa Sri sudah menyadari semuanya, seketika Dela pun mulai menyerang Sri. Dan beruntungnya Mbah Krasa pun datang dan menolong Sri. Dan ternyata Sri baru tahu dan menyadari bahwa ternyata malam Jumat Kliwon bukanlah malam kelahiran Dela, melainkan malam Jumat Kliwon adalah malam kelahiran dari seseorang yang sedang menyantet Dela. Dan parahnya adalah Dini, Sri, dan Erna ternyata ditumbalkan untuk melawan santet dari orang tersebut. Hingga pada akhirnya Mbah Krasa dan Mbah Tamin pun pergi dari rumah tersebut. Dan di keesokan harinya mereka pun kembali datang dengan membawa sepasang boneka santet. Yang kemudian rambut Sri dan Dini diminta dan dipotong untuk diikatkan ke boneka santet tersebut. Singkat cerita, malam pun mulai poek hingga pada akhirnya Mbak Tamin pun mulai melakukan ritualnya dan memasukkan Sri ke dalam sebuah lubang. Dan ketika Sri berada di sebuah lubang, dia mendengar jeritan dan teriakan dari Dini dan Dela yang sudah mulai tersantet. Hingga pada akhirnya kemudian Sri pun menyusul merasakan kesakitan yang luar biasa hebatnya. Sampai pada akhirnya si Sri pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan setelah lama kemudian si Sri pun kembali tersadar dan ternyata ritual sudah selesai dilakukan oleh Mbah Tamin tentunya.
Dan saat itu Sri barulah menyadari dan ngerti bahwa ternyata laki-laki yang menyamar menjadi Bahtamin di malam itu adalah laki-laki sang penyantet. Dan Sri baru paham ternyata santet Sewudino ini mempunyai keterkaitan antara satu sama lain, di mana Sri, Dela, dan Dini berbagi rasa sakit ketika dikirimkan santet oleh si laki-laki tersebut, sedangkan si laki-laki tersebut menerima santet dari Sanggarturi sendirian. Jadi bisa jadi laki-laki tersebut sudah modiar, di mana laki-laki tersebut mempunyai sosok Banarogo dan Dela mempunyai sosok Sanggarturi. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun sadar dan selamat dari santet tersebut. Dan Mbah Krasa pun mengucapkan terima kasih kepada Dini dan Sri. Tetapi sebelum Mbah Krasa pergi, Sri mempertanyakan sesuatu kepada Mbah Krasa. Sri berkata bahwa, Mbah Krasa, sebenarnya di sini siapa sih yang jahat? Dan di sini terungkap bahwa ternyata Mbah Krasa sudah menghabisi satu keluarga Kuncoro, dan laki-laki si penyantet adalah satu-satunya keluarga Kuncoro yang selamat dan berniat membalaskan dendam kepada keluarga Atmojo. Dan ternyata sosok Sanggarturi dan Banarogo adalah peliharaan Mbah Krasa yang digunakan untuk menyantet dan menghabisi keluarga Kuncoro. Tetapi satu keturunan Kuncoro yang berhasil selamat dari santet Mbah Krasa, dia berhasil menangkap sosok Banarogo dan membiarkan sosok Sanggarturi menyakiti Dela. Di akhir perbincangan antara Sri dan Mbah Krasa pun memberi peringatan kepada Sri agar Sri tetap tutup mulut atau akan berakhir dengan diskon nyawa tentunya. Kemudian Mbah Krasa pun menanyakan kepada Sri apakah Sri akan lanjut bekerja, tetapi Sri menjawab bahwa dia memilih untuk berhenti saja. Kemudian Sri pun diantarkan pulang oleh supir dari Mbah Krasa, dan di tengah perjalanan ada yang mengejutkan. Ternyata si supir membuat pengakuan kepada Sri bahwa ternyata si supir dulunya bekerja di keluarga Kuncoro, dan supir tersebutlah yang berkhianat kepada keluarga Kuncoro dengan menanam boneka santet di rumah Kuncoro, karena si supir sudah diancam oleh yang namanya Mbah Tamin. Hingga pada akhirnya di keesokan harinya uang gaji si Sri pun sudah cair dan diantarkan ke rumahnya menggunakan karesek hidung. Dan ketika itu yang menerimanya adalah bapaknya si Sri. Tetapi ketika Sri melihat bapaknya menerima uang tersebut, Sri langsung mengambilnya dan membuangnya. Padahal ayahnya pun sudah mencoba untuk mencegahnya, tetapi Sri tetap membuangnya karena dia ingin terlepas dari lingkaran setan keluarga Atmojo. Film pun sudah berakhir. Perlu kalian ketahui bahwa keluarga Kuncoro dan keluarga Atmojo ini sama-sama keluarga terpandang, di mana mereka berbisnis di bidang kuliner dan tempat makan mereka itu lumayan terkenal di Jawa Timur. Dan ya, jadi perseteruan ini dimulai dari persaingan bisnis ya guys. Maka dari itu untuk saya sendiri, saya lebih memilih untuk menutup toko saya di mana yang sudah diparulukan oleh tanah kuburan dan dikirim bunga yang aneh begitu. Maka saya lebih memilih untuk menutup karena saya berpikir bahwa masih banyak jalan untuk mencari rezeki daripada kita harus diskon nyawa gara-gara kita saingan bisnis ya guys. Karena dari film ini saya belajar ternyata justru yang jahat lah yang menang. Nah jadi kalau kalian punya bisnis, kalian punya saingan, terus dia nih mainnya main belakang seperti ini, ya lebih baik daripada kalian diskon nyawa, lebih baik kita mundur pelan-pelan. Itu saja isi pesan saya. Jangan lupa disubrek. Terima kasih. Wassalam.